saya tertarik untuk berbicara tentang orang yang terkenal, ya. Namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ya, Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Saya mendalami siapa beliau ini karena di dalam kitab yang pernah saya sampaikan sebelumnya yang ditulis oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam Tanbihul Muhtarin itu dikutip, beliau mengatakan begini, bertobatlah, jangan hinakan dirimu, ya, dengan sholat sepanjang malam, lalu tidur siang, dan menggantungkan hidup dari belas kasih orang. Masya Allah. Ya, ya Allah, menarik sekali itu. Jadi kata beliau, Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu, bertobatlah, bertobatlah. Hentikan pekerjaanmu yang sholat sepanjang malam. Setelah itu tidur sampai siang. Dan Anda kemudian bersenang-senang, katanya rezekinya sudah diberikan Allah melalui orang-orang yang memberi. Jadi berarti dia menggantungkan pada kehidupan orang lain. Allahu Akbar. Itu katanya bertobatlah. Jangan hidup bergantung kepada orang lain. Nah, karena dikutip oleh beliau dalam kitab itu, maka saya kemudian ingin melacak siapa beliau ini, kok bisa ngomong begitu. Ya. Jadi beliau ini lahirnya di Spanyol, ya. Spanyol, ya, di Andalus. Ya, saya bersyukur kepada Allah, saya pernah di sana. Masya Allah. Bahkan di Real Madrid, ya. Real Madrid, Prof. Barcelona. Barcelona. Saya di sana. Ya, muter-muter saja. Masya Allah. Ada masjidnya di sana, Prof? Ada, tapi saya waktu itu yang di masjidnya ada beberapa di Madrid itu ada. Masya Allah. Ada, tapi saya waktu itu naik kereta agak mahal sedikit lah. Itu kereta itu kira-kira 2 juta lah. 2 juta, ada 2 orang berarti 4 juta. Masya Allah. Saya ngejar waktu sampai ke Cordova itu. Maka pengalaman saya di Spanyol itu saya tulis dalam buku Air Mata Cordoba. Oh, Air Mata Cordoba. Sudah saya begitu. Sudah. Ya, itu saya tulis itu. Itu lahir di sana. Nah, ia ini dibesarkan dalam keluarga kaya raya. Masya Allah. Jadi dia ini bapaknya itu pebisnis ulung. Kaya raya. Setelah selesai menghafal Quran dan belajar fikih, ya, disekolahkan, kemudian setelah pinter oleh bapaknya, kamu lanjutkan bisnis ayah ini. Supaya kamu menjadi orang terhormat, tidak menggantungkan orang lain. Ya toh? Jadi riwayat hidupnya ini memang mencerminkan dia ini pantas untuk ngomong begitu, itu pantas, gitu loh. Tadi apa tadi? Bertobatlah. Ya, jangan sholat sepanjang malam, lalu tidur sampai siang hari, dan menggantungkan hidup dari belas kasih orang. Masya Allah. Ya toh, pantas dia ini. Jadi dia ini kemudian mengelola bisnis sampai bisnis itu. Jadi dia itu bapaknya mengatakan, kamu dagang yang benar. Supaya kamu itu nanti bisa kerja maksimal, lalu ibadah yang khusyuk. Jadi menyatukan kekuatan fisik dan kekuatan rohani, itu luar biasa. Bahkan bisnisnya sampai merambah ke Tunisia. Nah, yang ke Tunisia ini saya belum pernah. Nah, di waktu di Tunisia ini dia mendengar ada ulama besar. Itu ada ulama besar namanya Abul Hasan As-Sadzili. Masya Allah. Ulama besar. Tapi dia ini memang kritis, ya.
Syekh Abu Al Hasan ini. Yang ini yang Abul Abbas Al-Mursi ini kritis. Ya walaupun besar, walaupun apa, saya tetap tidak mau berguru kepada dia sebelum saya diberi petunjuk Allah. Masya Allah. Saya istikharah dulu. Memilih guru istikharah dulu. Jadi jangan kemudian mengagumi lewat ceramahnya saja, melalui bukunya saja, istikharah dulu. Masya Allah. Jangan mengagumi lewat jubahnya, lewat tasbihnya, lewat dainya, ndak. Istikharah dulu kalau berguru. Saking hati-hatinya. Jangan sampai berguru pada orang yang salah. Ya toh. Kalau kepada orang yang salah kemudian jadi pengebom, ya. Kemudian memusuhi bapaknya, katanya bapaknya itu penghalang antara dia dan surga. Masya Allah. Kalau berguru pada yang salah, katanya mencuri pada hartanya orang kafir tidak apa-apa demi perjuangan orang Islam, kan payah toh. Tuh. Rusak semua tatanan. Nah, dia istikharah betul. Dia istikharah, kemudian dia bermimpi ketemu orang tua yang kelihatan wibawa, bercahaya, jubahnya hijau. Masya Allah, jubahnya hijau. Tapi dia tidak tahu kalau itu siapa, tidak tahu. Dia memperkenalkan diri. Cuma dia mengatakan, kamu besok yang melanjutkan dakwah saya. Masya Allah. Ya sudah, selesai. Nah, kemudian dia pergi minta petunjuk orang di mana rumahnya yang terkenal tadi itu. Siapa tadi? Syekh Abul Hasan Asyadzili. Ketika masuk di rumah ternyata, loh, ya ini yang semalam. Jubahnya hijau gitu. Iya betul. Ya ini yang semalam itu. Oh, berarti benar. Berarti saya berdasarkan istikharah ini saya diperbolehkan Allah untuk berguru kepada beliau. Jadi jangan terbius dengan gelarnya. Ada profesor, doktor, SH, MA. Istikharah. Istikharah. Masya Allah. Kita itu muda. Kena jenggotnya. Ya. Masya Allah. Bacaannya Masya Allah. Masya Allah. Istikharah dulu. Dan beliau ini kemudian perkenalan dengan ini, dia berguru lah kepada Asyadzili ini. Bahkan dia dipercaya, saking senengnya Asyadzili ini, kamu adalah aku adalah kamu. Masya Allah, sampai segitunya ya, makanya dia dipercaya untuk ayo kita bikin zawiyah. Zawiyah itu kalau di sini itu pondok pesantren. Zawiyah. Kalau zawiyah itu kalau di sini pondok pesantren, makanya kalau pondok pesantren di Aceh itu daya. Di Aceh daya. Daya. Jadi tidak ada pondok pesantren di sana. Yang ada adalah daya. Daya itu pesantren. Nah, karena zawiyah itu aslinya sudut, tapi kan zaman Nabi itu kan orang belajar kita di sudut-sudut perkampungan itu. Senang, bangga, Masya Allah. Ya hafal Quran, ya disenangi syekh besar. Bahkan kalau jadi antar syekh sendiri kan tidak mesti satu pendapat. Ya. Jadi ketika Abul Abbas Al-Mursi ini berbeda pendapat dengan ulama yang lain, itu sering terjadi. Dan Hasan Asyadzili selalu datang menjelaskan pikirannya Abul Abbas Al-Mursi ini, menjelaskan, dan kemudian bisa menerima pendapatnya itu. Masya Allah. Dia datang untuk saking senangnya. Nah, apakah dia hanya terkenal keulamaan fikihnya saja? Enggak saja. Apa bisnisnya? Enggak, tapi juga kedermawanannya. Masya Allah. Kedermawanannya. Masya Allah. Banyak orang yang kadang-kadang itu ibadahnya jos, tapi pelit. Ya Allah. Pelit.
Ya Allah, digenggam. Hargam seperti petinju. Rapet ya. Air pun digenggam enggak ada yang netes. Dan dia juga terkenal juga ketajaman batinnya. Jadi pernah suatu saat itu ada orang datang membawa hadiah. Hadiah. Itu dia tangannya itu bergetar gini. Orang bergetar. Orang yang membawa hadiah. Enggak, yang Abul apa sih? Bergetar. Terus ada suara hatinya mengatakan jangan terima. Masya Allah. Jangan terima. Itu tidak 100% halal. Allah. Subhanallah. Ya Allah. Pantaslah dia itu mengatakan tadi itu, bertobatlah ya, itu ya. Di dalam buku itu ya. Di dalam bukunya buku Tambihul Muhtarin karya Abdul Wahab Asy'arani tadi itu. Ini terkenal ini Abdul Wahab Asy'arani ini kan, beliau ini kan penganut mazhab Asy-Syafi'i ya, pada abad ke-10, guru sufi juga. Benar beliau mengatakan bertobatlah, jangan teruskan kamu itu sepanjang malam tuh zikir, sholat, pagi sampai siang apa? Tidur. Lalu makanya menggantungkan dari kasih sayang Allah. Masya Allah. Tobat. Nah kemudian dia ini pindah ke Mesir, ke Iskandaria. Iskandaria itu kalau dalam bahasa yang lain tuh Alexandria. Alexandria, Prof. Ya. Mesir. Nah, di sana ada satu orang juga yang kritis juga, ketemu juga. Jadi dia kritis kepada gurunya, ketemu murid yang kritis lagi. Namanya Ibnu Athaillah yang menulis kitab Al-Hikam. Masya Allah. Berarti gurunya Ibnu Athaillah ya, betul. Nah, dia kritis. Tapi jadi dia semula tidak senang dunia tasawuf itu, tidak senang. Dunia tentang ilmu batin, ilmu yang pembersihan, penyejuk hati, jiwa itu tidak suka. Tapi ketemu ini langsung jatuh cinta. Ibnu Athaillah ini, Prof. Jatuh cinta. Ya Allah. Makanya Ibnu Athaillah Al-Askandaria. Nama lengkapnya itu. Dari Askandaria, Alexandria. Dari Mesir. Dan saya membaca bukunya Al-Hikam itu memang suasananya itu suasana luar biasa. Dia itu pernah mengatakan juga kok, Rubbama stahyal arifu ayyarfa hajatahu ila maulah liktifai bimasyiati. Saya sampai hafal. Orang yang makrifat itu malu minta kepada Allah, itu malu karena merasa pilihannya Allah itu yang terbaik gitu. Justru yang makrifat malu ya, Prof ya. Loh iya toh, malu. Ya sudah cukup lah, yang diberikan Allah cukup. Sakit ya sudahlah, itu pilihannya Allah yang senang. Minta enggak, makrifat enggak. Rubbama stahyal arif ayyarfa hajatahu ila maula liktifai bimasyiati. Wa kaifa la yastahyi ayyarfa hajatahu ila khaliqati. Bagaimana kepada Allah saja mau, apalagi meminta kepada makhluknya. Persis toh? Persis. Jadi kalau lihat runtutannya ini persis. Wah. Makanya terkenal di Mesir itu banyak orang tua yang anaknya lahir diberi nama Mursi itu. Al-Mursi itu marga. Tabaruk kepada betul. Bahkan di Alexandria itu ada masjid namanya Masjid Abul Abbas Al-Mursi. Masya Allah. Masjidnya anggun sekali. Tuh. Abul Abbas, Masjid Abul Abbas Al-Misri.
Jadi inilah luar biasa, Masya Allah. Ini Abul Abbas Al-Mursi inilah. Nah, kemendak kemandirian inilah ya. Sekarang ada juga yang, dan pikiran-pikiran begini tidak kemudian bikin-bikin ya, tidak membuat-buat gitu. Ini dari hadis ini memang. Ada dasarnya ya, Prof. Ada, ini saya tadi membaca buku ini Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Loh ini loh. Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Itu pernah ini loh. Loh ini. Atani Jibril. Rasulullah menceritakan, yang bercerita ini adalah Jabir. Jabir mengatakan Nabi pernah bercerita, Atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Kemudian berkata panjang, dan dia berkata lagi, Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kalau ingin jadi orang mulia, jangan sampai tidak sholat malam. Masih ayo sholat malam, walaupun itu 3 menit sebelum subuh. Itu sholat malam namanya. Mas, ini siapa ini? Gula. Ananda harus sholat malam nak, ya. Saya doakan Ananda ini sukses ya. Satunya ini sedang meneliti kajian ini, ya. Saya doakan sukses nak ya. Tuh, nanti mandiri, jangan bergantung pada siapa-apa. Nanti S2, S3. Ya, semuanya sukses. Pebisnis, dan ya toh? Iya. Pebisnis, mandiri. Masya Allah. Tuh. Terus itu Nabi mengatakan kalau ingin mulia ya salat malam. Tuh. Dan kalau ingin terhormat, ya jangan bergantung pada orang. Kata siapa tadi? Jibril. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Ya pantaslah memanggil Muhammad, memang utusannya Allah. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Lah supaya bisa salat malam ya tidurnya jangan terlalu larut ya. Lihat film, lewat gambar sampai malam. Jangan. Nanti tidak kebagi. Masya Allah, 5 menit cukup. Itu seluruh malaikat diturunkan untuk berjabat tangan dengan. Masya Allah. Ya. Terus kepingin terhormat, kepingin wibawa, kepingin hidupnya dihargai orang, ya jangan bergantung kepada belas kasih orang, mandiri. Masya Allah. Itu. Jadi ini pesannya Jibril. Oke ya, itu. Nggak apa-apa ini saya lanjutkan sebelum break ini karena supaya tuntas ya Mas ya. Sekarang coba lihat ini di buku saya Terapi Sholat Bahagia halaman 172. Saman sudah punya bukunya ini? Ya, dibaca itu. Nanti tulis saja halamannya 172 ya. Coba lihat bagaimana Nabi Zakaria itu tidak bergantung kepada orang lain, dia bekerja sebagai tukang kayu. Coba. Toh? Terus Nabi Ibrahim juga berdagang pakaian. Masya Allah. Ya. Nabi Dawud juga pembuat baju besi, ya kan? Nah, Nabi Sulaiman membuat keranjang dari daun kurma, pelepah kurma. Bahkan pernah ia berpidato dan di tangannya ada pelepah kelapa. Allah, selevel Nabi ya, Bro. Ya, iya. Jadi katakan dia itu masih tangannya bercampur apa itu kumpul dengan orang, menunjukkan bahwa saya ini bekerja. Saya makanya kalau dengan orang yang pemulung, yang jual mainan anak kecil, yang jual kerupuk di jalan itu saya sangat perhatian karena dia begitu itu bertahan supaya tidak menjadi peminta-minta. Masya Allah. Dan dia supaya ingin bisa menghidupkan anak-anaknya menjadi orang besar. Coba bisa hidup bertahan supaya ada generasi Rasulullah itu jalan. Itu luar biasa tuh. Lalu Umar bin Khattab, ini saya bacakan aja. Ini saya untuk menyemangati Mas Ishak, Mas Gulam, anak-anak saya semuanya, seluruh kita semuanya itu. Ya,
be self reliance, ya, be self reliance. Jadi mandiri itu self reliance, bergantung pada diri sendiri. Umar bin Khattab mengatakan, wahai kaum orang-orang fakir miskin, angkat kepala kalian dan bekerjalah. Sebab cara bekerja sangat jelas. Janganlah kalian menjadi beban bagi orang lain. Wala takunu iyalan aninnas. Masya Allah. Jangan hidup itu membebani orang. Angkat kepalamu. Kerja, wong kerja itu gampang kok. Yang bikin gak gampang itu bukan cari pekerjaannya. Yang bikin gak sulit itu kan kamu tuh gengsi, malas. Itu saja. Mentang-mentang kamu itu ustadz, gak mau kerja ini, gak pantas. Siapa bilang gak pantas? Seluruh pekerjaan itu halal, itu terhormat. Tangannya itu dicium oleh malaikat di langit sana. Masya Allah. Iya. Pekerja keras itu membuat para malaikat, membuat tangannya dicium malaikat pemikul arsy. Wah, dari kata mutiara ini mas. Betul? Pekerja keras, tangannya dicium malaikat pemikul arsy. Hei bangkit, ya. Pekerja itu jelas, jangan membebani orang. Terus Abdullah ibnul Mubarak berkata, siapa yang meninggalkan pasar, artinya tidak bekerja, akan hilang wibawanya dan rusak akhlaknya. Masya Allah. Ya toh? Terus lagi Ibrahim bin Yusuf menasihati Muhammad bin Salamah, nak, pergilah ke pasar, sebab itu berarti kamu menghargai dirimu. Kalau kamu ingin menghargai dirimu, caranya bukan dengan parfum, dengan itu ndak, tapi bekerjalah. Masya Allah. Nah, sebagai penutup ya, ini untuk menguatkan apa tadi yang dikatakan oleh Abul Abbas Al-Mursi tadi itu, bertobatlah, jangan terus sholat malam sepanjang malam, zikir sepanjang malam. Setelah itu tidur, kemudian dikirimi nasi pecel sebungkus, alhamdulillah. Siangnya dapat kotaan lagi, alhamdulillah. Ndak, kamu itu menjadi orang tidak terhormat begitu. Siapa yang ngajari begitu? Oh gitu. Masya Allah. Bertobatlah. Apa tadi? Coba diulang lagi. Bertobatlah. Jangan terus sholat sepanjang malam, kemudian tidur sampai siang, kemudian hidupnya menggantungkan kepada belas kasih orang. Oke. Sekarang sebagai penutup, saya sampaikan itu karena itu yang ngomongan al semua toh. Al-Mursi. Al. Sekarang saya cari yang bob. Oh, ini Bob Marley mengatakan, emancipate yourself from mental slavery. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Saya ulang ya. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Artinya, bebaskan dirimu dari bermental budak. Bebaskan dirimu dari bermental budak. Dan tidak ada yang bisa membebaskan begitu itu kecuali otakmu. Masya Allah. Otak kita sendiri ya Prof ya. Kelihatannya Mas Kisah kok belum puas. Saya bukakan ya Mas. Kelihatannya belum puas sebenarnya. Itu. Saya bukakan lagi ini. Saya carikan. Saya punya ini. Masya Allah. Ini loh. Loh. Ini Mas ya. Nih. Nggak tahu siapa yang mengatakan ini. Ditulis Mas Gulam
Tulis ya. Saat engkau memutuskan hidup mandiri, ya, saat engkau memutuskan hidup mandiri, detik itulah engkau melihat cahaya terang. Cahaya masa depan. Detik itulah ya Prof ya. Apa tadi Mas Isak? Saat engkau memutuskan hidup mandiri, saat detik itulah engkau menemukan cahaya yang terang. Yaitu hidup mandiri. Cahaya mandiri. Cahaya masa depan. Cahaya masa depan. Lagi Mas, supaya tidak keliru. Saat engkau memutuskan hidup mandiri, detik itu engkau menemukan cahaya terang yang terang, yaitu cahaya masa depan. Alhamdulillah, kita doakan semua kita ini yo ibadah, yo kerja, ya sedekah, ya kan gitu toh. Kemudian kita tidak boleh menggantungkan hidup pada orang lain. Saatnya sekarang seperti kata Umar bin Khattab, tegak, angkat kepalamu, bangkitlah. Karena bangkit untuk kerja itu gampang, dan saatnya engkau itu akan menjadi orang yang terhormat. Ingat pesan juga Jibril tadi semuanya. Wah ini ya harus semangat Mas. Saya ini ngajari semangat, masa bahasanya itu lembek ya, enggak lah itu.